Kita masuk materi mengenai penentuan biaya proses dengan menggunakan metode FIFO atau metode MPKP, first in first out, atau metode masuk pertama keluar pertama. Buku yang kita gunakan masih akuntansi biaya yang ini, dan materi yang kita gunakan masih sama, laporan biaya produksi untuk dua departemen. Untuk penjelasan departemen ini bisa dilihat di video sebelumnya mengenai pembahasan dengan metode rata-rata. Dan juga soal yang kita gunakan masih menggunakan soal yang kita bahas dari video sebelumnya, metode rata-rata. Di sini ada dua departemen, departemen pengolahan dan departemen penyelesaian. Untuk penjelasan soal itu ada di video sebelumnya mengenai metode rata-rata. Tapi di sini saya jelaskan sedikit lagi. Di sini ada departemen pengolahan dan departemen penyelesaian. Di sini tertulis unit dalam proses awal, itu berarti unit yang belum selesai diolah pada bulan sebelumnya. Pada departemen pengolahan ada 200 dan untuk departemen penyelesaian ada 360 unit. Dan kalau belum selesai di bulan kemarin berarti harus kita selesaikan di bulan ini. Tentunya di bulan ini tugas kita adalah menyelesaikan yang sebelumnya belum selesai, yaitu 200 unit beserta pastinya ini selesai dan langsung kita tambah dengan yang baru. Nah, kalau dari sini ada 1200 unit. Untuk departemen pengolahan akan menambah 1200 unit. Sehingga total yang dikerjakan itu adalah 1400 unit. Nah, di dalam 1400 unit ternyata di sini tertulis unit ditransfer ke departemen penyelesaian. Berarti dari 1400 ada 1000 unit yang telah selesai dan akan kita transfer ke departemen penyelesaian. Sehingga dari sini sisa. Kalau 1400 selesai 1000 berarti sisanya tinggal 400 unit. Inilah persediaan akhirnya. Makanya di sini masuk persediaan akhir 400 unit. Dan ini tadi yang ditransfer 1000 unit ke departemen penyelesaian. Berarti tugas departemen penyelesaian adalah menyelesaikan barang yang belum selesai tahun sebelumnya, yaitu 360 unit beserta bertambah 1000 unit. Maka dari itulah di sini ada datanya mengenai unit yang diterima dari departemen pengolahan 1000 unit. Berarti di sini akan bertambah 1000 unit. Berarti total yang dikelolanya ada 1360 unit. Dan di sini dari 1360 ternyata selesai 1160. Berarti yang belum selesai itu adalah sisanya, yaitu 200 unit. Maka dari itulah di sini juga dapat 200 unit. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya silakan dibuka di video sebelumnya mengenai metode rata-rata. Lalu itu tadi ada di halaman 143. Sekarang kita masuk ke metode FIFO atau metode MPKP. Ini ada di halaman 154. Nah, di halaman 154 di sini ada departemen pertama. Ini dengan menggunakan metode MPKP. Untuk tabelnya itu sama saja dengan metode rata-rata, terbagi menjadi 3 bagian. Ada data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban biaya. Nah, perbedaan metode rata-rata dan metode FIFO atau metode MPKP itu terletak dari sininya. Kalau metode rata-rata, kita tidak mempertimbangkan persentase penyelesaian di unit persediaan awal. Tetapi kalau metode FIFO atau metode MPKP ini akan kita perhitungkan. Makanya untuk tabelnya
di laporan biaya produksi dia akan jadi lebih banyak, terutama di pertanggungjawaban biayanya karena ada komponen ini, beserta juga di unit ekuivalennya dia ada komponen tambahan yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan di data kuantitas. Untuk data kuantitasnya ini tidak beda dengan metode rata-rata. Jadi persentasenya itu adalah persentase yang sudah kita catat sebelumnya. Yang kita bahas tadi adalah departemen pengolahan. Berarti persentase untuk persediaan awal departemen pengolahan adalah 80%, 40%, dan 60%. Maka dari itulah di sini ada 80%, 40%, dan 60%. Dan mengenai komponen biayanya tadi juga sudah kita catat. Awalnya ada 200 unit, lalu masuk lagi 1200, dan selesai dan kita olah totalnya ada 1400 unit. Dari 1400 unit ada 1000 yang sudah selesai dan 400 yang belum selesai. Itu sudah kita catat, jadi totalnya 1400. 1400 ditambah 1400 di sini sama yang di bawah sini itu harus sama. Sedangkan untuk persediaan akhir datanya pun sudah tersedia. 60%, 20%, 40%. Ini untuk data 400 unit departemen pengolahan. Berarti di sini sama 60, 20, 40. Totalnya ada 400 unit. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada kesamaan dengan metode rata-rata. Jadi ini angkanya bisa didapatkan dari komponen biayanya. Dan ini kalau masih belum jelas silakan dicek video sebelumnya mengenai metode rata-rata karena ini sudah dijelaskan di metode rata-rata. Ngambilnya dari sini ada 56, 12, 23. Jadi tinggal dituliskan saja 56, 12, 23. Yang bawahnya itu dapatnya dari sini 408, 150, 237. Di sini ada 408, 150, 237. Ini ditotalkan dapatlah 92. Ini ditotalkan 408 tambah 150 tambah 237 dapatlah 795. 92 ditambah 795 adalah 888.000. Nah, tugas berikutnya adalah mencari unit ekuivalennya. Dan penjelasan untuk pengertian unit ekuivalen itu juga sudah dijelaskan di penjelasan mengenai metode rata-rata. Silakan dicek di video mengenai metode rata-rata. Sekarang kita hitung bagaimana cara mencari unit ekuivalen menggunakan metode MPKP. Nah, itu untuk pencarian unit ekuivalennya ada di halaman berikutnya. Nah, yang ini. Nah, perbedaannya kalau unit ekuivalen untuk metode MPKP perhitungannya akan berbeda di sini. Sekarang cara menghitungnya adalah di sini komponennya sebenarnya terbagi menjadi 3 yang kita hitung. Bisa dilihat di sini. Di sini ada persediaan awal. Persediaan awalnya tadi ada persentasenya. Persentasenya adalah 80%, 40%, dan 60%. Bahannya baru selesai 80%, tenaga kerjanya 40%, dan overhead pabriknya 60%. Itulah data dari persediaan awal seperti yang sudah tertulis di sini. 80, 40, 60, totalnya 200 unit. Sedangkan di sini yang sisa kita catat lagi. Yang sisa itu 60%, 20%, 40%. Nah, sekarang kita akan hitung datanya dari sini mengenai unit ekuivalennya. Yang pertama yang dihitung adalah persediaan awal. Nah, di sini ada persediaan awal. Persediaan awalnya adalah 200 unit. Di sini sudah ada departemen pengolahan 200 unit.
Karena persentasenya beda-beda, berarti tentunya akan kita bagi menjadi bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Totalnya 200 unit semua. Pengalinya, kenapa ini 20%? Karena ini sisanya. Untuk menyelesaikan 200 unit, berarti kita perlu tambahan biaya atau tambahan bahan sebanyak 20%. Kalau tenaga kerja, kita masih kekurangan 60%. Sedangkan kalau overhead pabrik harus kita tambahkan 40%. Nah, inilah yang akan kita jadikan perhitungan. 20, 60, 40. Maka dari itulah perhitungan di sini jadinya 20, 60, 40. Logikanya, biaya 80%, bahan 80% itu sudah kita kerjakan di bulan sebelumnya. Berarti untuk menyelesaikan bahan ini, untuk menyelesaikan barang ini, kita hanya perlu menambahkan bahan sebanyak 20%. Jadi anggaplah di bulan Oktober 2010 yang sedang kita hitung ini, kita cukup menambah bahan 20% agar barang tersebut selesai. Tenaga kerjanya perlu kita tambahkan 60% biar jadi 100%. Dan overhead pabriknya perlu kita tambahkan 40% biar barangnya juga selesai. Jadi ini total penambahannya 20, 60, 40. Atau bisa dibilang 100 dikurang 80 yaitu 20, 100 kurang 40 itu 60, 100 kurang 60 itu 40. Karena barang itu bisa selesai semua kalau sudah mencapai 100%. Jadi ini masih kurang. Kurangnya berapa? Ya inilah tadi. Ada 20, 60, 40. Dapatlah persentasenya 20, 60, 40. Tinggal dikalikan 200 kali 20% dapatnya 40 unit. 200 kali 60% dapatnya 120 unit sesuai dengan namanya, bahan dengan bahan, tenaga kerja dengan tenaga kerja, overhead pabrik dengan overhead pabrik. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah menghitung dari 1000 unit yang sudah selesai ini. 1000 unit yang sudah selesai ini tentunya unit yang selesai ini komponennya, karena kita sudah mengerjakan 1400 unit. Komponen 1400 unit ini sebenarnya dari 200 unit persediaan awal dan 1200 unit yang tambahan baru lagi. Maka dari itulah harus kita pisahkan. Tentunya persediaan awal itu akan kita kerjakan dahulu sampai ini benar-benar selesai, baru kita akan melanjutkan yang 1200 unit. Atau karena 200 unit ini hampir selesai, pastinya dia akan selesai terlebih dahulu dibandingkan 1200 unit. Maka dari itulah dari 1000 unit ini di dalamnya pasti ada 200 unit yang dari persediaan awal. Maka dari itulah sisanya pastinya adalah 800 unit. Karena perhitungannya beda. 200 unit ini perhitungannya adalah persentase ini. Sedangkan kalau 800 unit ini adalah kita memulainya dari 0%. Sedangkan 200 unit ini kita tidak memulainya dari 0%. Karena sudah ada komponen yang sudah selesai. Yaitu 80%. Berarti kita tambahkan 20. 40 berarti kita perlu tambah 60 dan seterusnya. Tapi kalau 800 unit ini kita memulainya dari 0%. Berarti perhitungannya akan berbeda. Makanya harus kita pisahkan mana yang 200, mana yang sisanya, yaitu 800 ini tadi. Maka dari itulah perhitungan berikutnya adalah 1000 unit dikurang 200 unit. Dapatlah 800 unit, 800 unit, 800 unit. Kenapa ini langsung digabungkan? Karena persentasenya pasti sama, yaitu karena 800 unit ini dimulai dari 0, tentunya semuanya membutuhkan 100%. Beda kalau persediaan awal. Kalau persediaan awal kita tidak mungkin menambahkan 100% karena sudah ada 80, berarti cukup menambah 20%-nya saja. Sudah ada 40, kita tambahkan 60%-nya. Dan kalau ini sudah ada 60%, berarti kita tambahkan 40%.
Karena 800 unit ini kita mulainya dari 0, tentunya harus kita tambahkan 100%. Maka dari itulah 100% kali 800 ya totalnya berarti pastinya tetap 800. Untuk bahan 800, tenaga kerja 800, overhead pabrik 800. Jadi kalau mau dijabarkan sebenarnya tetap bisa, tapi jadinya terlalu panjang. Contohnya bahannya 800 unit dikali 100%, ini bahan. Untuk tenaga kerja sama, 800 dikali 100%. Hasilnya akan sama, 800 unit. Begitu juga dengan overhead pabrik, 800 unit. Nah, berikutnya adalah unit dalam proses persediaan akhir, yaitu ada 400 unit. 400 unit ini dapatnya dari persediaan akhir. Ini sudah kita buat persentasenya, 400, 60, 20, 40. Ini biaya yang sudah termakan di bulan Oktober. Dan ini jangan diambil sisanya. Kalau awal, iya sisanya, karena di bulan Oktober kita akan melanjutkannya butuh biaya sekian. Tapi kalau persediaan akhir, tentunya ini biaya yang kita keluarkan di bulan Oktober. Sisanya itu akan kita keluarkan di bulan depan. Itu nanti perhitungannya pada saat kalian bulan depan. Jadi di bulan depan kita barulah menghitungnya seperti ini. Tapi untuk bulan Oktober yang kita hitung adalah 60, 20, dan 40%. Maka dari itulah di sini perhitungannya 60, 20, dan 40% dikalikan dengan 400 unit. Jadi di sini kita akan hitung 400 unit kali 60% dapatlah 240 unit. 400 unit 20% dapat 80 unit. 400 unit kali 40% dapatlah 160 unit. Lalu sisanya tinggal kita tambahkan semua. 40 tambah 800 tambah 240 dapatlah 1080. Dan seterusnya 120 tambah 800 tambah 80 dapatlah 1000. 80 tambah 800 tambah 160 dapatlah 1040. Dapatlah unit ekuivalennya. Kalau sudah dapat unit ekuivalennya, barulah kita kembali ke tabel yang tadi. Nah, kita lihat unit ekuivalennya 1080, 1000, dan 1040. Berarti kita masukkan di sini sesuai dengan jenisnya, bahan dengan unit ekuivalen bahan, tenaga kerja dengan unit ekuivalen tenaga kerja, dan overhead pabrik dengan ekuivalen overhead pabrik. Dapatlah 1040, 1000, dan 1080, 1000, dan 1040. Berikutnya untuk pencarian biaya per unitnya. Nah, disinilah ada sedikit perbedaan dengan metode rata-rata. Kalau metode rata-rata itu yang bagian atas ditambah bagian bawah dibagi unit ekuivalen. Tapi kalau metode MPKP tidak seperti itu. Karena kita sudah memisahkan antara persediaan awal kurang berapa persen, serta kita sudah menghitung berapa unit yang dalam proses yang masuk di bulan ini dan selesai di bulan ini, ya seperti yang di sini sudah kita perhitungkan, persentasenya kita perhitungkan, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan bagian atasnya. Jadi langsung saja 408 240 dibagi 1080 unit. Jadi yang bagian atasnya diabaikan, tidak perlu lagi kita perhitungkan. Jadi langsung 408 240 dibagi 1080 unit, dapatlah 378. Dan yang kedua, tenaga kerja ada 150.000 dibagi 1000 dapatlah 150 rupiah. Dan di sini 237 120 dibagi 1040 dapatlah 228. Ini tinggal kita totalkan, dapatlah 756 rupiah. Berikutnya adalah bagian dari pertanggungjawaban biaya. Nah, untuk pertanggungjawaban biayanya ini jadi sedikit lebih panjang. Yang pertama yang dibahas itu sama, ya. Yang dibahas itu adalah ini tadi. Sebenarnya kalau mau diringkas, yang dibahas adalah berapa produk yang selesai, yaitu 1000 unit.
Dan produk yang belum selesai adalah 400 unit. Tapi di sini walaupun ini belum selesai, dia memiliki persentase yaitu 60%, 20%, dan 40%. Yang namanya dia sudah ada persentase berarti dia sudah memakan biaya. Jadi pada intinya yang akan kita hitung itu sebenarnya biaya yang telah keluar, itu rinciannya seperti apa. Dan 1000 unit yang sudah selesai ini pastinya sumbernya adalah 200 unit yang belum selesai di tahun sebelumnya, dan ada penambahan sebanyak 800 unit. Dapat dari mana 800 unit? Ini sebenarnya dapatnya dari 1200 unit ini. Jadi anggaplah kalau kita menyelesaikan barang, tentunya akan kita selesaikan yang 200 ini dulu. Lalu masuk lagi 1200, ya kita usahakan sebanyak mungkin dari 1200 ini yang selesai berapa. Ternyata yang selesai adalah 1000 unit. Berarti 1000 unit ini pasti ini selesai duluan. Lalu sisanya 1000 yang kita selesaikan ada 200, berarti sisanya ada 800. 800 itu pasti barang baru yang dari 1200 unit ini tadi. Makanya di sini dapatlah 800 unit. Dan tentunya 200 unit di sini itu tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya itu sudah selesai 80%, 40%, 60%. Ini tidak kita hitung kembali ya, karena ini sudah digunakan di bulan sebelumnya. Berarti yang akan kita hitung adalah ini harus kita tambahkan 20%, 60%, dan 40%. Nah, inilah yang akan kita hitung. Berarti makanya komponennya menjadi 3 yang akan kita hitung. Yang pertama 200-nya, lalu 800, baru 400 dengan komponennya masing-masing seperti ini. 200 unit yang akan kita hitung adalah 20%, 60%, 40%. Sedangkan poin yang kedua adalah 800 unit. Tentunya yang namanya mulainya dari 0 berarti sudah pasti dia 100% semua. Bahannya 100%, tenaga kerja 100%, dan overhead pabriknya 100%. Sedangkan yang 400 unit persentasenya sudah ada. Dan bukan sisanya, karena sisanya belum kita kerjakan. 400 unit ini yang sudah kita kerjakan 60% sudah makan biaya 60%, makan biaya 20%, dan makan biaya 40%. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tabelnya. Tabel pertanggungjawaban biaya. Yang pertama adalah data dari persediaan unit dalam proses awal. Totalnya 92.640. Ini dapatnya dari sini. Kenapa ini diperhitungkan? Karena 92.640 ini sebenarnya komponennya ini. 80%, 40%, 60% yang sudah dikerjakan di periode sebelumnya. Ini memakan biaya totalnya 92.640. Tidak perlu kita hitung lagi 80%-nya, 40%-nya, 60% tidak perlu kita hitung lagi. Karena kita sudah dapat totalnya yang sudah dikeluarkan itu adalah 92.640. Berarti tahap berikutnya ini belum selesai 92.000. Berarti harus kita tambahkan berapa biar barangnya selesai. Makanya kita perhitungkan 200 unit kali 20%. 20%-nya dapat dari mana? Dari sini sudah kita tentuin ada 20%. 200 kali 20% kali 378. 378 dapatnya dari unit ekuivalen ya, untuk bahan. Karena yang kita perhitungkan sekarang adalah bahan. 378. Untuk yang tenaga kerja 200 unit kali 60%. Nah, di sini 60% dikali 150 sesuai dengan yang ada di sini, 150. Dan untuk overhead 200 kali 40% ya, dikali 228. Dapatlah totalnya 18.000. Yang di sini 15, 18, 18. Jadi intinya 92 ini ada barang yang belum selesai, harus kita tambahkan sebanyak ini, ditambahkan 15 untuk bahan, ditambahkan 18 untuk tenaga kerja, dan ditambahkan 18.240 untuk overhead pabrik, barulah barangnya ini selesai. Nah, 200 unit tadi karena sudah kita tambahkan 92
92.640 itu adalah total komponen yang di sini 80, 40, 60%. Tidak usah kita hitung karena datanya sudah ada. Dan kita tambahkan 20% ini uangnya 15.000, 60% ini 18, dan 40% ini adalah 18.240. Nah, berarti kalau kita gabungkan, dapatlah 200 unit ini. Total biaya yang dikeluarkan untuk 200 unit ini adalah 144.000. Kalau kita mau menghitung satuannya, berarti tinggal kita bagikan saja. 144 ini menghasilkan 200 unit. Berarti bagikan dengan 200 unit, baru dapatlah 720. Jadi ini perhitungannya setelah kalian menghitung 144 baru bisa dapat 720 ini. Jadi ini anggaplah perhitungan sebelumnya. Jadi 144 dibagi 200 dapatlah 720. Nah, perhitungan berikutnya ini 200 unitnya sudah kita hitung. Berarti ini sudah selesai tugasnya 200 unit. Sekarang yang akan kita hitung adalah 800 unitnya. Nah, untuk perhitungan 800 unit dikali 756. Langsung totalnya saja karena persentasenya sama semua 100%. Jadi langsung kalikan saja 756. Kembali lagi kalau mau dijabarkan sebenarnya bisa 800 kali 100% kali 378. Yang kedua 800 kali 100% kali 150. Dan yang ketiga 800 dikali 100% dikali 228. Nanti ditotalin, tapi tetap saja hasilnya akan sama, yaitu 604 800. Nah, lalu kita totalkan 144 tambah 604 dapatlah 748. Nah, ini adalah biaya yang ditransfer ke persediaan ke departemen berikutnya. Nah, ini bisa diganti ke persediaan departemen berikutnya, departemen lanjutan. Karena belum selesai barangnya, bukan ke barang jadi. Nah, sekarang 144 ini sebenarnya adalah 200 unit ya. Dan 604 itu adalah 800 unit. Jadi kita tambahkan dapatlah 748.800. Berarti ini menceritakan 1000 unit yang kita transfer ke departemen kedua. Dan karena 1000 unit ini yang ditransfer ke departemen kedua, berarti angka ini akan kita gunakan untuk departemen berikutnya. Jadi 748.800 ini akan kita gunakan di laporan berikutnya. Nah, untuk persediaan akhirnya yang kita hitung adalah 400 unit. Sama perhitungannya. Untuk persentase sudah kita catat 60 20 40 untuk persediaan akhir. Jadi tinggal kalikan saja 400 unit kali 60%. 400 kali 60% kali 378 sama ini dapat dari perhitungan biaya per unitnya. Nah, seperti yang di atas 378 150 228. Tinggal dikalikan dapatlah 90 12 dan 36. Ditotalkan itu 139.200. Jadi ini biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat 400 unit dengan komponen bahannya baru selesai 60%. Overhead tenaga kerjanya baru 20% dan overhead pabriknya baru 40%. Dan inilah total biaya yang sudah dikeluarkan 139. Jadi ini nanti ditotalkan 748 ditambah 139 itu adalah 8.888. Dan ini kembali lagi harus sama dengan di sini karena komponen ini rinciannya inilah. Ya. Nah, inilah departemen pertama untuk metode MPKP. Kembali lagi ini di halaman 154. Berikutnya kita masuk ke departemen kedua atau departemen lanjutan. Bentuknya sama, data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban biaya. Jadi tetap di 3 komponen.
Ini kalau untuk mempermudah bisa dibuat garis terlebih dahulu. Komponen yang pertama adalah data kuantitas. Data kuantitas itu sudah kita buat. Ya. Persediaan awalnya ada 360. Lalu yang ditransfer bulan ini, dapatnya dari yang sebelumnya. Ya, dari departemen pengolahan selesai 1000, masuk ke departemen penyelesaian 1000. Berarti disinilah dapatlah 1000. Ya. Total yang dikelola adalah 1360. Ya, sama. Lalu dari 1360 yang selesai ada 1160. Dan yang belum selesai atau yang tersisa atau yang jadi persediaan akhir adalah 200 unit. Nah, ini 200 unit. Jadi totalnya harus sama dengan yang atas. Dan sama seperti metode rata-rata, di sini ada tambahan yaitu biaya departemen pengolahan atau dari departemen sebelumnya. Dan nilainya sudah pasti 100%. Lalu untuk persentase berikutnya itu konsepnya sama seperti yang ada di soal. Departemen penyelesaian 40 20 20, berarti di sini 40 20 20. Untuk persediaan akhirnya 100 70 70, berarti di sini 170 70. Nah, jadi ini konsepnya sama dengan metode rata-rata ya. Bagaimana cara membuatnya itu juga sama. Kita masuk ke bagian berikutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Penulisannya sama ya, ini angkanya didapatkan dari sini halaman 143 ya. Ini kalau mau diperterangkan halaman 143. Dan ini untuk departemen lanjutan untuk metode FIFO ada di halaman 157 kalau belum jelas. Di sini di halaman 240 jumlah biayanya 249 24 14 15 dapatnya dari sini. Ya, ada di soal 249 600 24 14 15. Nah, ini sama ditotalkan dapatlah 304. Dan yang berikutnya ini yang dibuat 218 276 dan seterusnya di sini. Nah, ini 748 inilah adalah hasil perhitungan dari departemen sebelumnya. Kalau kita lihat dari departemen sebelumnya, ini hasil akhirnya tadi 748. Ini 1000 unit yang ditransfer, jumlah biayanya adalah 748 dan 800. Itulah yang kita catat di sini. Jadi nyambungnya ke sini. 748 800. Lalu berikutnya 218 itu dapatnya dari soal tadi. Ini 218 276 331. Dapatlah di sini 218 276 331. Lalu ditotalkan sama seperti tadi, ini ditotalkan dapatlah 1.575. Lalu 304 ditambah 1.575 dapatlah 1.879. Lalu barulah kita mencari unit ekuivalennya. Kalau di buku ini untuk pencarian unit ekuivalen ada di halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Patokannya sama seperti yang tadi. Nah, kita catat kembali. Ada 360 unit awal. Lalu ada masuk dari departemen pengolahan 1000 unit. Dan yang kita kerjakan tadi 1360. Selesainya 1160. Dan belum selesai atau sisa menjadi persediaan akhir adalah 200 unit. Sekarang kita buat penjabarannya. Biaya yang sudah kita keluarkan itu berapa sebenarnya? Nah, di sini
kita akan menjabarkan 1160 komponennya ada 2, tentunya 360 ini akan kita selesaikan terlebih dahulu. Persentase untuk 360 tadi adalah 100%, 40%, 20%, 20%. Dapatnya dari sini ya. Nih. Kalau ini 200-nya kita catat terlebih dahulu. Pertama 100%, yang kedua ada 100%, 70%, lalu 70%. Nah, untuk 1160 berarti ini pasti kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti komponennya pasti 360 ini kita kerjakan. Berarti sisanya berarti dapatnya dari 1000 unit yang baru ditransfer dari departemen sebelumnya atau departemen pengolahan. Maka dari itulah kalau 1160 ini dari yang awal, berarti yang sisanya itu adalah 800 unit. Berarti 800 unit ini dapatnya dari 1000 unit ini. Jadi anggaplah 360 unit ini selesai menjadi bagian dari sini. Dan kita melanjutkan 1000, ternyata kita tidak dapat menyelesaikan 1000. Kita hanya dapat menyelesaikan 800-nya saja. Sehingga tinggal tersisalah 200 yang belum selesai. Nah, inilah yang akan kita perhitungkan. Nah, kita catat kembali persentasenya untuk 360. Persentasenya sudah ada di sini. Kita catat 100%, 40%, 20%, 20%. Sama ya. Cuman dipindahkan saja. Nah, berarti untuk pencarian unit ekuivalennya kita lihat yang akan kita hitung adalah yang ini. Yang pertama kita hitung adalah 360 unit. Nah, jadi poin ini dari awal sampai dengan di sini ini menceritakan 360 unit. Lalu poin yang berikutnya itu 1160 dikurang 360 itu menceritakan yang 800 unitnya. Lalu untuk yang terakhir 200 unit itu menceritakan 200 unit yang tersisa. Sekarang perhitungan untuk 360 unit. 360 unit ini persentasenya, dan persentase ini sudah dibuat di periode sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Berarti di bulan ini yang sedang kita lakukan, kita cukup menambahkan biar ini 360 unit ini selesai. Berarti berapa yang harus kita tambahkan? Berarti di sini kalau sudah 100% berarti tidak ada yang kita tambahkan, 0%. Makanya di poin pertama itu 0%. Poin yang kedua 40% berarti perlu kita tambahkan 60%. Makanya di sini 60%. Berikutnya poin ketiga itu tenaga kerja, kita perlu menambahkan 80%, sama 80%. Lalu yang terakhir kita tambahkan 80% juga. Di sinilah 80%. Tinggal dikalikan 360 kali 0 ya 0, 360 kali 60%, 216 dan seterusnya. Jadi inilah yang kita perhitungkan. Berikutnya yang kita hitung adalah 800 unit. 800 unit yang namanya dikerjakan dari awal, berarti awalnya adalah 0%, berarti harus kita tambahkan 100%, sama seperti tadi. Berarti inilah yang kita hitung. Jadi kita tidak perlu perhitungkan satu persatu karena akan sama semua. Bahannya 800 kali 100% ya 800, tenaga kerjanya 800 kali 100 ya 800, jadi semuanya 800 semua. Mau dijabarkan juga bisa, tapi akan lebih panjang. Lalu yang terakhir itu adalah 200-nya. 200-nya, dan ini adalah komponen biaya yang sudah keluar. Tinggal dimasukkan saja 200 kali 100%, 200 kali 100. 200 kali 100 lagi, dan 200 kali 70 kali 70. Jadi ada 270. Tinggal dikalikan, dapatlah 200 unit, 200 unit, 140 dan 140.
Ini harus sama ya, bahan dengan bahan. Dari departemen pengolahan berarti dari departemen pengolahan juga, jadi sama konsepnya. Overhead pabrik dengan overhead pabrik, tinggal ditambahkan semua 3 poin ini, dapatlah 1000 unit, 1216, 1228 dan 1228. Dan kalau sudah dapat unit ekuivalennya keempat ini, barulah kita masukkan ke dalam laporannya. Nah, setelah kita masukkan, inilah poinnya. 1000, 1216, 1228 dan 1228. Lalu barulah kita bisa menghitung biaya per unitnya. Untuk menghitung biaya per unit konsepnya sama. Untuk menghitung biaya per unit konsepnya sama. Langsung saja yang bagian atasnya diabaikan karena sudah kita perhitungkan dari unit ekuivalennya. Berarti 748 langsung dibagi 1000, dapatlah 748. Dan seterusnya, 218 bagi 1216 dapatlah 180 dan seterusnya. Jadi langsung dibagikan saja. Yang bagian atasnya tidak usah diperhitungkan, tidak perlu diperhitungkan kembali. Kalau sudah keempat ini langsung ditotalkan saja, dapatlah 1423,8. Nah, dapatlah biaya per unitnya. Berikutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Untuk pertanggungjawaban biaya konsepnya sama seperti tadi ya. Kita akan menghitung menjadi 3 bagian. Yaitu kita akan menghitung 360 ini, lalu 800, lalu 200-nya yang akan kita perhitungkan. Nah, kita lihat dulu di sini. Yang pertama yang akan kita perhitungkan adalah 360. Sama konsepnya dengan departemen pertama. 304 ini kita masukkan sebagai biaya persediaan awal. Ini menceritakan 100%, 40, 20, 20 yang sudah dikerjakan di bulan sebelumnya. Dan total biayanya sudah dihitung, tidak perlu dihitung kembali. Total biayanya adalah 304 290. Jadi tinggal kita masukkan 304 290. Jadi 304 290 ini merupakan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan persentase awal ini tadi. Nah, sekarang kita harus menambahkan persentase ini. Nah, berapa uangnya? Berapa biayanya untuk membentuk 0%, 60, 80, 80% ini? Inilah yang kita perhitungkan. Karena di sini 360 unit, berarti di sini kita hitung 360 unit kali 60% kali 80% kali 80%. Ini ada 3 poinnya ya. Karena ini 0 ini berarti tidak perlu kita perhitungkan. Jadi kalaupun kalian tulis ya hasilnya pasti 0. Dan ini tinggal kalian tuliskan 60 80 80. Di sini 60 80 80. Jadi 0 itu sebenarnya tidak perlu ditulis karena hasilnya pasti 0. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan 38 64 77 karena hasil pengalinya 360 kali 60% kali 180. 180 dapatnya dari hasil perhitungan pada sebelumnya 180 225 270 sesuai dengan namanya ya, bahan dengan bahan, tenaga kerja dengan tenaga kerja, overhead dengan overhead. Dapatlah nilainya. Lalu tinggal kita totalkan semua. Jadi 304 ini menceritakan yang 140 20 20, sedangkan 38 itu menceritakan yang 60%, 64 itu menceritakan yang 80% dan 77 itu yang menceritakan 80%-nya. Jadi kalau ditotalkan berarti ini persentasenya sudah lengkap. Itu adalah 485. Jadi total 485 itu menceritakan biaya yang sudah kita keluarkan untuk membuat 360 unit ini tadi. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari per unitnya, konsepnya sama, 485 dibagi 360. Jadi dapatlah 1349,25. Jadi ini bisa ditemukan kalau ini sudah ketemu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah
barulah kita masuk ke 800 unitnya. 800 unit kalikan saja dengan totalnya, karena hasilnya akan sama seperti tadi. Kita bisa menghitungnya satu persatu, tapi akan hasilnya sama saja dengan ini. Lebih baik langsung gabungkan saja 800 kali 1423. Dapatlah 1139.040. Lalu tinggal ditotalkan dan dapatlah 1.624.770. Ini menceritakan 360 dan 800 unit. Jadi yang diceritakan adalah unit yang selesai, yaitu 1160. Inilah barang yang ditransfer menjadi barang jadi. Jadi kalau dalam bentuk unit yang selesai adalah 1160. Berapa rupiah 1160 ini? Inilah jawabannya, 1.624.770. Nah, berikutnya pertanggungjawaban biaya berikutnya adalah persediaan akhir, karena persediaan akhir walaupun ini belum selesai tapi sudah mengeluarkan biaya. Persentasenya sudah kita buat tadi, 100, 100, 70, 70. Jadi tinggal dikalikan saja 200 kali persentase, lalu dikalikan dengan biaya per unitnya sesuai dengan yang sudah kita kerjakan sebelumnya di sini. Nah, jadi langsung 200 unit kali 100% kali 748 dan seterusnya. Dapatlah nilainya kalau ditotalkan 255. Jadi 255 ini menceritakan persediaan akhir yang 200 unit ini walaupun belum selesai tapi sudah memakan biaya, karena kita sudah pakai bahannya, kita sudah bayar tenaga kerjanya walaupun belum selesai, dan juga kita sudah menggunakan biaya overhead pabriknya seperti listrik dan peralatan-peralatan lainnya, sehingga keluarlah biaya 255. Jadi kalau ditotalin, itulah biaya yang kita keluarkan atas barang-barang yang sudah selesai dan yang belum selesai ini. Total biayanya adalah 1.879, dan ini harus sama dengan yang bagian atasnya karena ini merupakan rincian dari 1.879 ini. Jadi totalnya harus sama. Nah, itulah tadi mengenai departemen lanjutan. Untuk jurnalnya sama dengan metode rata-rata, hanya saja angkanya yang berbeda. Jurnal yang pertama adalah mencatat bahan yang dipakai, tenaga kerja, lalu overhead pabrik yang C, lalu yang D adalah berapa yang selesai dari departemen pertama ke departemen kedua, dan yang E adalah departemen yang kedua menjadi barang jadinya berapa. Angka yang digunakan bahan bisa dilihat dari soalnya. Bahan yang departemen pengolahan ini ya, yang ditambahkan di bulan Oktober ini tidak perlu di jurnal karena ini merupakan persediaan awal dan ini sudah di jurnal di periode sebelumnya. Jadi yang kita pikirkan adalah berapa bahan yang kita tambahkan di bulan ini, yaitu 408 dan 218. Berarti di sini dapatlah untuk bahan 408 dan 218. Bahannya berkurang, barang dalam prosesnya bertambah di debit. Begitu juga dengan tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Konsepnya sama seperti tadi. Angka yang dilihat tadi adalah ini. Ya. Untuk jurnalnya ada di halaman 160 kalau masih belum jelas. Nah, sekarang untuk yang di sini, yang D itu dari departemen pertama ke departemen kedua, yaitu angka yang kita buat, yang kita perhitungkan. Nah, ini dari departemen pertama di halaman 154 dapatlah 748.800. Lalu itu adalah jawaban yang D. Lalu yang jawaban yang E itu adalah berapa yang ditransfer ke barang jadi. Itu merupakan hasil perhitungan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini yang ditransfer ke menjadi barang jadi 1.624. Nah, bagaimana kalau departemennya ada banyak? Konsepnya sama dengan metode rata-rata. Penjelasannya juga sudah saya buat, bisa dicek di
video mengenai metode rata-rata. Nah, itu saja untuk metode MPKP.